Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa rapat menghabiskan lebih dari 30% waktu seorang karyawan. Waktu sebanyak itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar meeting menjadi bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Sebab meeting yang terlalu lama akan membosankan dan malah jadi tidak produktif. Untuk mengatasi kebosanan saat meeting, kamu bisa mencairkan suasana dengan beberapa ide ice breaking. Tonton video ini jika kamu ingin membuat klienmu merasa nyaman ketika mengobrol dengan kamu. Hal ini bisa membantu kamu menyukseskan rapatmu dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Nanti ada satu poin yang dapat membuat kamu mengetahui cara terbaik mengetahui kepribadian klienmu tanpa kamu harus bertanya secara langsung dan ini menguntungkanmu. Kamu juga bisa nonton video Minli yang ini untuk mengetahui etika online dan offline meeting. Jadi ice breaking apa saja yang bisa aku gunakan ketika meeting dengan klienku? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan menjelaskan terkait 5 hal yang bisa dijadikan ide untuk ice breaking ketika meeting dengan klien. Ice breaking adalah aktivitas atau permainan yang dilakukan pada awal atau di pertengahan rapat untuk membantu partisipan rapat untuk saling berkenalan dan mencairkan suasana. Buat kamu yang pertama kali meeting dengan klien, mungkin kamu bingung bagaimana caranya pendekatan diri dengannya dan membuat suasana rapat tidak begitu tegang. Kamu bisa mencairkan suasana dengan menggunakan ice breaking terlebih dahulu sebelum rapat dimulai, atau ketika durasi meeting yang panjang kamu bisa masukkan ice breaking ini. Ice breaking dapat membuat kamu dan klienmu melepaskan tekanan dan mengatasi rasa canggung, sehingga kamu dapat membangun suasana yang lebih rileks dan akrab dengan klienmu. Suasana yang sudah mencair lebih enak untuk berdiskusi agar tidak tegang. Selama apapun rapatnya, jika diskusi tersebut berjalan dengan suasana yang hangat, maka tidak akan terasa. Meeting tersebut juga menjadi sangat bermanfaat karena kamu dapat memperdalam informasi dari klienmu yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. Yuk simak penjelasan Minli agar rapatmu berjalan dengan baik dan suasananya tidak tegang. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ketika kamu memulai suatu rapat, kamu bisa menggunakan ide-ide ini untuk mencairkan suasana. Berikut 5 ide ice breaking ketika meeting dengan klien. Kamu sedang mengadakan offline meeting dengan klien, kamu bisa bermain sentence completions sebagai ice breaker-nya. Permainan sambung kata dapat menguji kecepatan berpikir dan juga melatih konsentrasi. Dalam memainkan permainan ini membutuhkan satu moderator yang akan memimpin jalannya permainan. Permainan diawali dengan sang moderator yang akan memberikan satu kata yang akan dilemparkan kepada salah satu partisipan rapat. Setelah itu masing-masing peserta akan menambahkan kata lain yang berhubungan dengan kata sebelumnya. Peserta harus mengatakan kata mereka dengan cepat dan harus memikirkan kata yang terkait dengan kata sebelumnya. Permainan akan berakhir ketika salah satu peserta tidak bisa mengatakan kata yang berhubungan dengan kata sebelumnya. Keseruan terjadi jika kalimat antar kata yang diutarakan oleh masing-masing partisipan ada yang tidak nyambung. Hal ini membuat lelucon dari kalimat yang dihasilkan. Ingin main tebak-tebakan? Kamu bisa bermain tebak gambar atau lagu. Terdapat perbedaan teknik antara tebak lagu dan tebak gambar. Karena tebak lagu lebih berfokus pada audio sedangkan tebak gambar lebih fokus pada visual. Untuk memainkan game tebak gambar kamu harus mempersiapkan list gambar yang akan ditampilkan, lalu siapkan PPT untuk mengumpulkan gambar dalam satu file agar mempermudah untuk mengoperasikan saat memainkan game tersebut. Setelah itu kamu bisa tayangkan melalui InFocus agar gambar terlihat dengan jelas. Tips bermain game ini, kamu bisa menampilkan gambar tersebut hanya dari sedikit bagian saja, tidak menampilkan seluruh gambarnya. Sedangkan jika kamu mau memainkan game tebak lagu, kamu harus menyiapkan daftar lagu, lalu masukkan lagu-lagu tersebut dalam satu playlist agar tidak perlu mencarinya lagi saat bermain game, dan kamu juga perlu mempersiapkan speaker agar lagu terdengar jelas. Tips bermain tebak lagu adalah putarkan 3-5 detik saja lagu tersebut agar level kesulitan dalam menebaknya lebih sulit. Meskipun kedua permainan tersebut berbeda teknik, namun tujuan bermain tebak lagu atau gambar dapat menunjukkan seberapa luas pengetahuan partisipan dan tentunya dapat mengurangi rasa jenuh karena durasi meeting yang lama. Ingin menguji kreativitas dan problem solving klienmu, kamu bisa memainkan permainan The Desert Island Game. Permainan ini merupakan permainan tim yang akan menunjukkan bagaimana tim tersebut dapat memecahkan permasalahan dari strategi yang digunakan.
Permainan ini diawali dari soal cerita yang menceritakan bahwa partisipan rapat menaiki sebuah kapal bersama, lalu di tengah jalan kapal tersebut terdampar di pulau, dan masing-masing hanya diperbolehkan untuk membawa satu barang. Idealnya, barang yang dibawa tersebut dapat mewakili pikiran mereka atau sesuatu yang mereka sukai. Setelah itu kamu bisa menanyai masing-masing orang, barang apa yang dibawa dan alasan mengapa membawa barang tersebut. Lalu bagilah partisipan rapat dalam kelompok kecil, masing-masing kelompok diminta untuk membuat strategi bagaimana bisa bertahan hidup dengan barang-barang yang mereka bawa setelah dikumpulkan menjadi satu. Barang-barang tersebut tidak perlu nyata atau ada fisiknya, cukup diingat di kepala saja dan masing-masing tim bisa tuliskan strateginya di kertas dan presentasikan kepada tim lain. Jika kamu sedang mengadakan virtual meeting, dan kamu ingin mengenal klienmu lebih dalam, gunakan permainan Two Truth, One Lie. Siap mendengar beberapa fakta menakjubkan tentang klienmu, sebab permainan ini dapat mengungkapkan tentang klienmu yang sebenarnya. Hal ini bisa menjadi cara yang tepat untuk mengetahui siapa sesungguhnya dan bagaimana kepribadian klien tersebut. Permainan ini tentu menguntungkan kamu karena jika kamu mencari informasi secara langsung atau melalui internet, akan sulit ditemukan. Cara memainkan permainan ini yaitu masing-masing partisipan akan memberikan 3 fakta terkait dirinya, 2 statement yang benar dan 1 statement yang salah. Lalu partisipan lain akan menebak mana kira-kira fakta yang bohong. Mungkin saja klienmu akan memberikan fakta mengejutkan yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Jika kamu ingin game yang lebih seru, kamu bisa bermain game kuis menggunakan Kahoot. Mungkin belum banyak orang yang tahu apa itu Kahoot. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna, yang dapat diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot. Jadi ketika memainkan permainan ini, partisipan memerlukan gadget untuk mengakses web atau aplikasi Kahoot. Sebelum bermain, tentu kamu harus menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan dan jawabannya. Kamu bisa memasukkan pertanyaan seputar topik rapat, perusahaan klien, atau topik yang lebih random yang membutuhkan wawasan yang luas. Kamu bisa mencampurkan berbagai pertanyaan, tidak harus berbentuk teks saja, gambar dan suara pun dapat dimasukkan dalam aplikasi Kahoot. Cara mainnya adalah masing-masing partisipan harus membuka aplikasi atau web Kahoot lalu menuliskan namanya. Ketika pertanyaannya muncul, partisipan rapat harus menjawab dengan cepat. Siapa yang menjawab paling cepat dan benar maka poinnya semakin banyak dan dia akan menjadi pemenangnya. Itulah ice breaking rekomendasi dari Minli. Kamu bisa menggunakan permainan sambung kata, tebak gambar atau lagu, The Desert Island, Two Truth One Lie, dan kuis menggunakan Kahoot. Semoga rapat dengan klienmu lancar dan kamu mendapatkan informasi yang kamu inginkan dari klienmu. Apabila Sobat 5 ada icebreaker lain yang lebih seru, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga tonton video Minli yang lainnya, like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video.